Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juwairia, NPM 187100019, dari kelas 4A SI reguler pagi. Jadi di sini saya ingin menjelaskan sedikit tentang studi kasus penilaian kartu hasil studi mahasiswa menggunakan aplikasi Japa NetBeans. Untuk lebih jelasnya silahkan lihat video selanjutnya. Ya, jadi kita akan membuat studi kasus aplikasi penilaian kartu hasil studi atau KHS mahasiswa, yang mana di dalam aplikasi tersebut terdapat beberapa kelas, yaitu kelas mahasiswa, kelas mata kuliah, dan kelas nilai. Untuk variabel kelas mahasiswa isinya NPM, nama, prodi, kelas, dan telepon. Untuk kelas mata kuliah, si variabelnya yaitu kode mata kuliah, dan SKS. Untuk kelas nilai, isinya yaitu ID, NPM, nama, kode MKS, mata kuliah, nilai, dan bobot. Selanjutnya kita langsung aja buka aplikasi NetBeans-nya, lalu buat project Japa application, next. Jadi di sini kita buat namanya program UAS. Program UAS. Terus matikan saja create main class-nya, finish. Tunggu beberapa saat dulu. Nah, ini sudah jadi program UAS-nya. Jadi langsung aja di dalam program UAS ini akan kita masukkan paket, yaitu isi paket-paket nanti akan mengisi kelas dan main kelasnya. Kita buat paketnya, klik kanan program tadi, terus Japa paket. Terus nama paketnya yaitu kartu hasil studi titik data. Finish. Nah, sudah jadi paket yang pertama. Kita buat lagi satu paket untuk program yang akan dijalankan nanti. Nah, jadi ini namanya kartu hasil studi titik program. Finish. Nah, sudah terbuat dua paket, jadi langsung aja kita buat kelasnya di dalam paket ini. Untuk paket kartu hasil studi titik data, isinya adalah kelas yang mahasiswa, mata kuliah, sama nilai tadi. Jadi langsung aja kita klik kanan paketnya, new, terus Java class. Nah, jadi namanya yang pertama, nama kelas yang pertama adalah mahasiswa. Finish. Nah, jadi langsung aja kita ketikkan variabelnya di sini. Yang pertama kita tulis privat string npm 0019. Kenapa saya menggunakan npm saya di ujung variabelnya? Agar mudah mengingatnya nanti. Dan juga kenapa kita menggunakan privat? Agar tidak sembarang kelas dapat mengakses kelas ini. Selanjutnya kita buat lagi variabel, copy aja, nama,
prodi kelas sama telepon. Nah, selanjutnya kita sudah membuat variabel bersama tipe datanya, yaitu tipe data yang kita gunakan di sini adalah string. Selanjutnya kita akan membuat setter dan getter. Jadi kita akan membuat setter dan getter. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu setter dan getter. Untuk setter itu digunakan untuk menginput tanpa ada nilai kembalian. Sedangkan getter itu mempunyai nilai kembalian. Contohnya misalnya kita menginputkan di setter, terus getter akan mengeluarkan hasil inputan tersebut. Nah, selanjutnya langsung aja kita buat di sini setter dan getternya. Insert kode, terus setter and getter. Kita centang semuanya, generate. Nah, di sini maka akan dibuatkan otomatis setter dan getternya. Nah, jadi perbedaan yang terlihat juga di sini setter ada menggunakan kata void, sedangkan getter langsung menggunakan variabel terus nama metodenya. Sudah untuk kelas mahasiswa. Selanjutnya kita buat lagi untuk kelas mata kuliah, Java class, terus mata kuliah ini. Nah, jadi kita buatkan sama seperti di kelas mahasiswa tadi, kita masukkan juga variabel di kelas mata kuliah. Yang pertama kita sama tetap menggunakan privat juga agar tidak mudah kelas lain untuk mengaksesnya. Privat string kode MK. Nah, sama ini, jadi kita copy paste aja. Sini privat string mata kuliah. Sini juga SKS. Untuk SKS kita akan membuat tipe datanya menjadi int agar nanti langsung memasukkan angkanya saja. Nah, selanjutnya kita juga akan membuat setter dan getternya. Kita buatkan setter dan getternya sama seperti di kelas mahasiswa tadi. Jadi klik kanan, insert kode, terus klik setter and getter. Centang semua, generate. Nah, maka akan muncul setter dan getternya di sini. Nah, untuk kelas mata kuliah kita akan mewarisi dari kelas mahasiswa, maka akan kita masukkan kata extends mahasiswa. Nah, jadi kita save. Selanjutnya kita akan membuat kelas nilai. Selanjutnya kita buatkan Java class lagi, terus nilai. Ini sama seperti yang tadi, isinya yaitu kita paste aja dari yang tadi itu
paste string ID yang pertama, jadi paste lagi kode MKS, terus paste lagi string lagi nilai, paste lagi. Ini kita menggunakan tipe data integer untuk bobot karena nanti kita akan menuliskan angka pada bobot ini. Nah, sudah kita tuliskan variabelnya bersama tipe datanya, jadi kita buatkan juga setter dan getternya. Klik kanan, insert kode, terus masukkan getter and setter, centang semua, generate. Nah, ini sudah muncul getter dan setternya. Selanjutnya kita juga akan melakukan pewarisan di dalam kelas nilai ini. Kelas yang akan kita warisi yaitu kelas dari mata kuliah. Kenapa kita mewarisi dari kelas mata kuliah? Karena kelas mata kuliah tadi sudah mencakup dari kelas mahasiswa. Jadi kita tidak perlu mewarisi dua, dan kita tidak dapat mewarisi dua kelas sekaligus. Jadi kita mewarisi dari kelas mahasiswa, mata kuliah. Jadi tulis extends mata kuliah. Udah. Nah, jadi ini sudah. Tadi kan ada variabel di dalam kelas nilai ini, NPM, nama, sama mata kuliah. Nah, kenapa kita tidak membuatkan di sini? Karena di kelas-kelas sebelumnya kita sudah membuatkan variabel tersebut. Jadi kita hanya menggunakan pewarisan untuk mengaksesnya. Jadi kita simpan. Nah, selanjutnya kita akan membuat program untuk menjalankan ketiga kelas ini. Klik ke kartu hasil studi yang program kartu hasil studi titik program yang paket satunya tadi, terus new, terus Java main class. Nah, akan kita buat namanya program KHS. Ini kita hapus aja. Nah, jadi kita akan membuatkan variabel yang akan memunculkan data-data kelas sebelumnya sebagai pengenal dari kelas-kelas sebelumnya. Itu kita tulis aja di sini nilai KHS sama dengan new nilai, buka kurung, tutup kurung, titik koma. Nah, di sini terlihat error. Nah, kenapa error? Karena kita tidak memasukkan importnya di atas ini. Di sini karena kita seharusnya memasukkan importnya di atas ini. Untuk otomatisnya kita klik aja langsung di sini add import for kartu hasil studi titik data titik nilai. Add. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan public nilai, kurung tutup kurung, kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Simpan agar nanti
kelas nilai ini dapat diakses oleh main kelasnya. Nah, selanjutnya kita masukkan scanner agar kita dapat menginputnya nanti. Scanner input sama dengan new scanner kurung system in titik koma. Nah, kenapa di sini error? Karena seharusnya kita juga akan memasukkan import di sini agar ininya bisa jalan, agar kita juga bisa menginputkan data nantinya. Kita klik aja yang errornya tadi, yang ini. Terus add import for java.util.scanner. Nah, maka errornya akan hilang. Nah, jadi selanjutnya kita masukkan sebuah codingan untuk kita dapat menginputkan datanya nanti. Codingannya yaitu system out print. Nah, kita masukkan di sini tanda petik 2 input npm titik koma. Nah, jadi kita yang akan diinputkan di sini, maka akan kita munculkan input npm tadi, maka akan disimpan di setternya nanti. Nah, kita ketikkan ini khs titik set npm. Nah, di sini kita masukkan input next line tutup kurung. Nah, kenapa kita menggunakan input next line? Karena tadi variabel npm ini kita menggunakan tipe data string, jadi kita menggunakan input next line. Selanjutnya sama untuk variabel nama dan seterusnya tadi sama, jadi kita copy paste aja biar cepat. Paste, lalu di sini input nama, set nama, kita paste lagi input prodi, set prodi, kita paste lagi input kelas, set kelas, paste nomor telepon. Jadi di sini tulis set. Nah, selanjutnya kita beri jarak untuk inputan selanjutnya. Untuk inputan kelas mata kuliah ini kita inputan kelas mahasiswa. Selanjutnya kita beri jarak untuk inputan kelas mata kuliah. Jadi kita jaraknya strip aja. Selanjutnya kita paste lagi untuk input kode mata kuliah. Di sini set titik set
kode MK. Enter lagi, paste. Input mata kuliah. Set mata kuliah. Kemudian kita paste lagi input SKS. Set SKS. Nah, di sini akan error karena tadi kita menggunakan tipe data in, jadi kita menggunakan next in. Kita beri jarak lagi, kita tutup untuk inputan kelas mata kuliah. Strip aja. Selanjutnya untuk inputan kelas nilai, kita masukkan input titik next line di atasnya. Karena jika kita tidak menggunakan input next line dulu, maka inputan ID nanti akan dilewatkan. Kita paste input ID. Set ID. Paste lagi input ID, input kode MKS. Set kode MKS. Nah, selanjutnya kita akan buat input bobot. Paste bobot. Set bobot. Nah, jadi ini isinya ini input next in, karena tadi kita menggunakan tipe data integer. Di sini kurang. Nah, jadi di set bobot ini kita akan menggunakan percabangan if. Jadi kita tulis aja langsung if titik khs titik get bobot. Nah, jika kita menginputkan get bobot, maka misalnya kita buat perumpamaan get bobot lebih dari sama dengan 90. Kita kurung kurawal, maka set nilai yang akan muncul adalah A. Selanjutnya else if jika get bobot lebih dari sama dengan 80, maka set nilai akan mengisi else if lagi jika
get bobotnya lebih dari sama dengan 70, maka set nilai yang akan muncul adalah C. Selanjutnya S is lagi jika get bobotnya lebih dari sama dengan 60, maka set nilai yang akan muncul adalah D. Jadi selain itu set nilai yang akan muncul adalah E. Nah, saya akan menjelaskan sedikit. Jadi jika nanti kita menginputkan di sini misalnya 90, maka nilai yang akan disimpan nanti adalah 80. Nah, nilai yang akan disimpan nanti adalah A. Maka A ini akan dimunculkan di get nilai nanti. Dan seterusnya sama seperti itu jalannya. Seterusnya kita akan membuat coding sistem untuk memunculkan get nilai. Jadi jadi di sini nilai sama dengan plus khs titik get nilai. Nah, jadi nanti jika kita menginput 90 di set bobot, maka nilainya akan muncul di sini. Gitu. Selanjutnya kita akan memunculkan hasil dari semua inputan ini. Kita buat codingan sistem outprint line. Jadi S-nya besar. Yang pertama npm terus plus ks titik set npm. Bukan set, get npm. Nah, seperti ini. Jadi sama sampai ke bawah. Jadi kita copy paste aja, copy paste nama, paste lagi prodi, get prodi kelas, get kelas. Selanjutnya nomor telepon, get telepon. Nah, selanjutnya paste lagi kode mata kuliah, get kode MK, paste mata kuliah
paste mata kuliah, terus sini SKS get SKS, paste lagi ID get ID, paste lagi kode MKS, terus paste lagi bobot di sini, get bobot, paste lagi di sini nilai, get nilai. Nah, sudah. Ini untuk memunculkan datanya tadi. Jadi langsung aja kita buatkan, anggap aja judulnya. Kartu hasil studi. Nah, sudah. Kita set. Kita cek dulu codingannya apakah sudah betul. Sudah, langsung aja kita run program KHS-nya. Klik kanan, run file. Proses. Kita input masih 10.19 Johai prodi sistem informasi kelas 4A 08225429. Kode mata kuliah 111, mata kuliah visual, SKS-nya 3, ID-nya 112, kode MKC 113. Bobotnya misalnya kita inputkan 80. Nah, maka akan muncul nilainya B. Nah, jadi ini hasil yang kita input tadi akan muncul di sini. Nah, jadi untuk cara selanjutnya, jadi kita ada dua cara untuk menampilkannya. Yang pertama di input dulu, yang kedua kita langsung memasukkan parameternya. Langsung saja saya praktekkan. Jadi ini kita hapus aja sampai sini. Nah, jadi kita langsung masukkan codingnya KHS set npm. Nah, kita masukkan parameternya di sini, misalnya 18.19. Nah, ini sama seperti kelas-kelas yang lainnya. Jadi kita copy paste aja. Paste sistem informasi. Setelah lagi
kelas. Untuk masukkan kelas 4A. Kita set kita masukkan lagi set kode MK. Jadi di sini kode MK-nya misalnya 111, paste lagi mata kuliah. Visual, paste lagi set SKS. Nah, ini kan tadi SKS-nya tipe datanya adalah integer, jadi langsung aja kita masukkan di sini angkanya. Paste lagi set ID. Ini misalkan 112. Set kode MKS. Satu tiga paste kode MKS. Selanjutnya set bobot. Nah, jadi untuk set bobot ini kita juga menggunakan tipe data integer, jadi langsung aja kita masukkan datanya. Misalnya kita masukkan 70, parameternya 70. Nah, jadi ini dihapus aja. Nah, kita tetap menggunakan percabangan yang tadi. Nah, jadi ini langsung mengakses dari yang ini tadi. Di sini juga kita ketikkan untuk memunculkan get nilai nanti. KHS titik set nilai. Nah, dalam kurungnya dimasukkan KHS titik get nilai. Seperti itu. Sudah, cukup itu aja. Nah, jadi kita tidak perlu menggunakan scanner input lagi untuk itu. Jadi kita hapus aja scannernya, kita save, kita jalankan aplikasinya. Nah, maka akan muncul parameter yang kita sudah inputkan di codingannya tadi. Nah, jadi ada dua cara tadi untuk memunculkan data. Yang pertama, kita input dulu, kita buat codingannya dulu, baru diinput, di run. Yang kedua yaitu kita inputkan langsung di sini, kita masukkan langsung parameternya di sini. Jadi seperti itu, sudah selesai hasilnya tadi itu. Percabangan juga muncul. Jadi sudah selesai studi kasus tentang aplikasi penilaian kartu hasil studi mahasiswa. Nah, jadi segitu aja penjelasan dari saya mengenai studi kasus penilaian kartu hasil studi mahasiswa menggunakan aplikasi JATPA NetBeans. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.